Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Turki. Sekarang saya mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Kali ini saya ingin mereview jurnal yang berjudul eh, Diagnosis Dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis menggunakan metode Decision Tree dan Dempster Saver pada platform mobile. Jurnal ini ditulis oleh Yulianto Pembudi dan rekan. Tahun terbitnya dari tahun 2025. Oke, jurnal ini berhubungan dengan mata kuliah sistem akar ya teman-teman. Baik, langsung selanjutnya yaitu latar belakang dan tujuan penelitian. PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis itu suatu kondisi medis serius yang menyerang fungsi pernapasan. Dengan ciri utama terjadi penyempitan saluran udara secara permanen dan progresif. Dan ini bisa menyebabkan kematian ya teman-teman ya. Dan menurut WHO, PPOK ini sendiri sebagai salah satu penyebab kematian terbesar di dunia dengan jutaan kematian. Jadi fungsi penelitian ini sendiri yaitu mendeteksi dan diagnosis dini PPOK supaya penyakit ini tidak menyebabkan kematian yang begitu besar. Itu ya teman-teman. Tapi kendalanya mungkin sampai saat ini di sini kita bisa melihat untuk kendala yang didapatkan yaitu keterbatasan jumlah tenaga ahli medis khusus serta akses terbatas ke fasilitas kesehatan. Jadi dapat mempersulit proses diagnosis ini, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Itulah mengapa penyakit ini cepat mungkin menjadikan kematian ya teman-teman ya. Maka dari itu seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sistem pakar berbasis komputer muncul sebagai salah satu solusi yang menyajikan untuk mengatasi masalah ini. Berupa uh, berupa penelitian yang fokus yang dilakukan oleh Pak Yulianto ini untuk mendiagnosis dini penyakit PPOK dengan menggunakan dua metode yaitu algoritma decision tree sebagai alat bantu pengambilan keputusan dan teori Dempster Saver yang nanti dua metode ini akan disematkan di smartphone atau aplikasi. Jadi para pengguna khususnya terutama yang di daerah yang terbatas atau terpencil itu bisa mengakses atau bisa memberikan ciri-ciri dini dari penyakit PPOK itu. Jadi setelah memberikan ciri-ciri awal di aplikasi tersebut, maka diharapkan bisa mendeteksi penyakit itu dari awal gitu teman-teman. Ya, metode yang digunakan sekali lagi metode decision tree. Metode utamanya decision tree. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu decision tree. Teman-teman mungkin bisa mencari sendiri di platform seperti YouTube atau Google. Oke, langsung lanjut. Dan yang kedua, Dempster Saver. Dan itu juga saya tidak akan menjelaskan tentang dua metode yang digunakan di sini. Saya fokus di jurnalnya aja ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan utama dari aplikasi berbasis mobile ini dapat kemudahan aksesnya yang memungkinkan pengguna di mana saja dan kapan saja dapat memanfaatkan teknologi ini.
terutama bagi mereka yang berada di daerah dengan layanan kesehatan terbatas. Seperti yang tadi saya ngomong ya teman-teman. Hasil dan evaluasi hasil pengujian menunjukkan 86%. Itu menurut saya pribadi itu sangat bagus ya. Jadi dari 86 dari 100 kasus yang diuji, apa namanya, diagnosa yang sesuai dengan kondisi modis pasien sebanyak 86 kasus. Itu sekali lagi menurut saya sangat bagus. Baik, pengujian sistem dilakukan menggunakan metode black box testing, di mana peneliti fokus pada pengujian fungsi aplikasi berdasarkan input dan output tanpa melihat mekanisme internalnya. Sistem diuji dengan data rekam medis serta skenario klinis yang relatif untuk memastikan agar diagnosis yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil ini menunjukkan 86% ya teman-teman. Jadi kelebihan dari penelitian ini menunjukkan sejumlah keunggulan dan signifikan dalam pengembangan sistem pakar. Salah satu aspek utama ya yang menjadi kelebihan adalah penggunaan aplikasi mobile sebagai platform utama sistem pakar ini. Dengan mengadopsi teknologi mobile, aplikasi yang dikembangkan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas tanpa batasan waktu dan ruang. Baik, keunggulan lain yang sangat penting dari penelitian ini adalah penggunaan kombinasi metode decision tree dan teori Dempsey-Shepherd dalam proses diagnosis. Decision tree memudahkan sistem untuk mengatur proses pengambilan keputusan dengan cara yang sistematis dan logis melalui pertanyaan berurutan yang disesuaikan dengan gejala yang dialami pengguna. Selain itu, aplikasi yang dikembangkan memiliki desain antarmuka yang user-friendly dan intuitif, sehingga mudah digunakan oleh masyarakat. Nah, kekurangannya apa itu teman-teman? Mesti memiliki banyak kelebihan, penelitian juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, kualitas hasil diagnosis yang sangat tergantung pada seberapa akurat dan lengkap data yang dimasukkan oleh pengguna. Selain itu, sistem ini dirancang sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti peran tenaga medis. Pengujian yang dilakukan juga masih terbatas pada skala kecil dan dalam kondisi tertentu. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah ketergantungan sistem terhadap akurasi dan kelengkapan data input yang diberikan oleh pengguna. Karena aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang medis. Risiko kesalahan otomatis akan terjadi apabila data tidak 100% akurat, teman-teman. Itu begitu kurang lebih maksudnya. Selain itu, ruang lingkup pengujian sistem dalam penelitian ini masih terbatas. Itu yang menjadi kendala. Selanjutnya, walaupun aplikasi ini mampu memberikan diagnosis dini yang berguna, sistem pakar ini tidak dapat menggantikan peran tenaga medis profesional. Itu yang paling penting ya teman-teman, tidak dapat menggantikan peran penting tenaga medis profesional. Ini untuk mendeteksi dini. Jadi kita bisa cepat menanggulangi penyakit yang ada. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem pakar berbasis aplikasi mobil untuk membantu diagnosis dini penyakit PPOK memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempermudah akses masyarakat terhadap pemeriksaan. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.